أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa, saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang puasa Ramadan ya. Kemarin kita sudah bahas tentang syarat wajib puasa atau orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa ya. Langsung saja kita lanjutkan biar tidak terlalu lama. Ini tentang macam-macam puasa ya. Nah, puasa itu terbagi-bagi ya. Ada beberapa bagian, di sini ada 3 ya. Yang pertama ada puasa yang wajib. Puasa yang wajib itu mau tidak mau harus ya, atau kalau dalam istilah fikih itu wajib itu kalau kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan kita berdosa ya, atau akan mendapat siksa. Jadi ini tidak boleh ditinggalkan kecuali mungkin ada uzur ya. Contohnya seperti puasa Ramadan. Nah, ini hukumnya wajib, jadi tidak boleh ditinggalkan ya, kecuali memang ada uzur syar'i yang dibolehkan oleh syariat kita untuk meninggalkannya, dan itu pun tidak meninggalkan bebas begitu saja, tapi nanti harus diqodok lagi ya. Kemudian ada puasa nazar. Nah, saat kita bernazar, misalnya kalau saya keterima lulus kuliah misalnya, atau keterima di tempat kerja yang saya lamar, saya akan berpuasa seminggu misalnya. Nah, ternyata nazarnya itu terpenuhi atau si hajatnya tersebut dikabulkan Allah, maka puasanya itu menjadi wajib. Tidak boleh tidak ya, harus puasa. Itu puasa nazar. Kemudian ada puasa kafarat. Kafarat ini seperti misalnya kita berjima, berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan. Itu selain mengkodok, kita juga harus bertaubat karena itu dosa besar ya. Kemudian harus menebus dosa tersebut dengan kifarat. Kifaratnya itu ada 3. Yang pertama memerdekakan budak. Kalau tidak ada, kalau zaman sekarang sudah tidak ada ya, bisa diganti dengan berpuasa 60 hari berturut-turut atau 2 bulan berturut-turut. Nah, apalagi ini misalnya berat nih, 1 hari aja jebol ya, apalagi 60 hari misalnya. Nah, yang terakhir kita bisa memberi makan 60 fakir miskin ya. Kemudian puasa qada ini juga wajib ya buat teman-teman nih, misalnya atau ibu-ibu nih yang misalnya masih punya hutang puasa tahun lalu, mumpung masih ada waktu beberapa hari lagi, tolong segera dilunasi ya. Harus segera dibayar karena itu wajib ya, tidak boleh tidak dibayar. Kemudian yang keduanya saum sunnah. Nah, kalau sunnah, kalau kita kerjakan kita mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan ya kita tidak mendapat siksa gitu ya, cuman kita tidak mendapatkan keutamaan atau pahala yang dijanjikan gitu ya. Contohnya seperti saum yaumin arafah tanggal 9 Zulhijjah ya, atau puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, atau Senin Kamis, dan lain-lain banyak ya. Kemudian yang ketiga ada puasa yang dilarang atau yang haram ya, tidak boleh kita berpuasa. Contohnya seperti berpuasa pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, itu haram hukumnya ya kalau kita terlampau soleh gitu ya. Orang-orang lebaran makan, kita malah puasa gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi pas lebaran itu kita harus buka ya. Kalau berpuasa bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Atau hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah ya, setelah Idul Kurban, Idul Adha. Nah, itu tidak boleh kita berpuasa ya pada hari tasyrik. Nah, itu 3
jenis puasa ya. Yang pertama ada puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa yang dilarang atau yang haram. Kemudian ini masih ada waktu, baru 5 menitan ya. Kita lanjutkan. Ketika memasuki bulan Ramadan itu, tandanya dengan melihat hilal ya. Kemarin sudah dibahas di video sebelumnya. Atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, ini sabda Rasul, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah atau berlebaranlah dengan melihat hilal lagi gitu ya. Nah, ini untuk penjelasan tentang ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Di video sebelumnya. Kalau teman-teman penasaran bisa cek di video sebelumnya ya. Seingat saya sudah gitu ya. Fa'in gumma alaikum fa'akmilu idata sya'bana thalathin. Nah, kalau tidak terlihat hilal karena mendung atau terhalang atau apa itu, maka sempurnakan bulan Sya'bannya itu 30 hari. Baik, lanjut saja. Itu sudah dibahas ya. Kita lanjut. Ini juga sangat penting nih. Tidak sah puasa fardu kecuali dengan melafalkan niat atau berniat pada malam hari. Nah, jadi kalau puasa fardu, puasa wajib, seperti puasa Ramadan, itu wajib kita membuat niat atau membaca niat pada malam harinya ya, maksimal sebelum subuh, pas sahur itu masih boleh. Tapi kalau di Indonesia biasanya setelah tarawih suka baca niat ya. Nah, niat yang paling penting itu adalah di dalam hati ya teman-teman. Kalau di lisan itu ada perbedaan pendapat. Kalau dilafadzkan, diucapkan, ada yang mensunahkan di mazhab Syafi'i hukumnya sunnah untuk menguatkan niat di dalam hati. Sebagian ulama juga mengatakan tidak boleh atau bid'ah. Itu silakan ya teman-teman dipilih sendiri. Kalau dalam hati itu semua ulama sepakat. Niat itu, tempatnya niat itu di dalam hati. Nah, kemudian di sini ya teman-teman, barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Artinya tidak sah puasanya kalau malam harinya tidak berniat. Jadi setiap malam ya, tidak bisa di satu bulankan. Ada sih ya, menurut ulama, menurut mazhab Maliki, itu boleh niat sebulan penuh itu ya, untuk sebulan. Di sebagian pendapat ulama mazhab Syafi'i katanya boleh taklid atau ikut ke pendapat mazhab Maliki dengan membuat niat untuk sebulan gitu. Tapi itu khilaf ya sekali lagi, tapi jumhur ulama berpendapat bahwa niat itu wajib disebutkan atau dibacakan setiap malam. Gitu ya. Jadi ini sangat dianjurkan atau sangat diperhatikan. Kalau misalnya lupa kita pasang niat, malamnya tidak berniat, baru ingat pas siang, maka puasanya tidak sah, kemudian dia tidak boleh batal, tidak boleh buka, tapi nanti harus qadha. Jadi rugi ya. Makanya ini malamnya harus pasang niat gitu ya. Nah, adapun untuk puasa sunnah, fayajuzu maka boleh. Jadi kalau puasa sunnah, boleh niatnya itu tidak malam hari. Nah, di sini boleh niat pada siang hari sebelum zawal, sebelum zuhur berarti ya. Jadi kalau misalnya kita kesiangan gitu ya, pas hari Senin, mau puasa Senin Kamis, atau misalnya bukan kesiangan, kelupaan, jam 7 baru ingat mau puasa, maka masih boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, puasa wajib itu tidak boleh. Harus malam harinya. Nah, ini dalilnya, ada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu hari Rasul SAW masuk ke rumah, kemudian Rasul bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan gitu ya? Atau ada nasi nggak kalau di kita ya? Mau makan Rasulnya, pulangnya mungkin sekitar jam 6:30 lah, pulang dari masjid. Nah, ternyata kata Aisyah itu tidak ada katanya. Maka Rasul berniat untuk berpuasa pada hari itu. Nah, ini niatnya bukan pas malam, tapi pas sudah siang ya.
atau mungkin kira-kira ya, ini perkiraan saja, itu sekitar waktu duha gitu ya, sekitar jam setengah 7 atau jam 7-an pulang dari masjid gitu ya. Nah, kurang lebih teman-teman seperti itu ya. Ini sudah 10 menit. Jadi intinya pembahasan untuk kali ini, puasa itu ada beberapa macam. Ada puasa yang wajib seperti puasa Ramadan. Ada juga puasa sunnah seperti puasa Asyura ataupun Senin Kamis. Ada juga puasa yang haram, tidak boleh seperti puasa pada hari Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian berikutnya di sini kita memasuki bulan Ramadan itu dengan melihat hilal, atau kalau kita sudah ada lembaga ya dari Kementerian Agama biasanya ada proses ru'yat hilalnya, kita tinggal terima hasilnya saja. Kita percayakan kepada mereka yang sudah ahlinya ya, kita nggak tahu lah gitu ya. Kemudian juga perlu diperhatikan bahwa wajib hukumnya kita membaca niat pada malam harinya, pasang niat ya, setiap hari, setiap malam ya. Jangan sampai lupa, karena kalau lupa, si puasa kita siang harinya itu tidak sah. Tapi tidak boleh batal dan harus mengkodonya di lain waktu. Kecuali untuk puasa sunnah boleh memasang niatnya itu pas siang boleh, maksimal itu sampai waktu zuhur ya. Jadi sebelum zuhur itu masih boleh. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.